Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yukan Nur Alamsyah, NRP 21031181024, bersama dengan anggota kelompok saya Putra Aditya dengan NRP 210318102 akan menjelaskan tentang review basis data yang dibuat oleh Pak Rengga Asmara, Sarjana Komputer tahun 2010. Pertama-tama kita mulai dengan pendahuluan. Basis data adalah kumpulan data yang dapat digambarkan sebagai aktivitas dari satu atau lebih organisasi yang berelasi. Contoh, basis data yang universitas berisi informasi mengenai entiti semisal mahasiswa fakultas, mata kuliah, dan ruang kelas relasi di antara entitas. Seperti pengambilan kuliah yang dilakukan oleh mahasiswa, staf pengajar di fakultas, dan penggunaan ruang perkuliahan. Jadi basis data adalah suatu kumpulan data biasanya digunakan oleh sebagai aktivitas dari satu atau lebih organisasi yang berelasi. Biasanya basis data ini saling berelasi antara satu dengan yang lainnya. Lalu IR model. IR model merupakan gambaran dunia nyata, diistilahkan dalam objek dan relasinya. IR model biasa digunakan untuk mengembangkan inisial dari desain basis data. IR model menyediakan suatu konsep yang bermanfaat yang dapat mengubah deskripsi informal dari apa yang diinginkan oleh user menjadi hal yang lebih detail, presisi, dan deskripsi detail tersebut dapat diimplementasikan ke dalam DBMS atau Database Management System. Pada konteks yang lebih luas, IR model digunakan dalam fase desain basis data konseptual. Lanjut, entity, atribut, dan himpunan entity. Entity adalah objek dunia nyata yang dapat dibedakan dari objek yang lain. Entity digambarkan atau dalam basis data dengan menggunakan himpunan atribut. Himpunan entity yang sejenis disimpan dalam himpunan entity. Himpunan entity adalah kumpulan entity yang sejenis. Ini contohnya. Misal himpunan data pegawai, employees, semua entity dalam himpunan entity memiliki himpunan atribut yang sama. Tiap himpunan entity memiliki kunci atau key, lalu tiap atribut memiliki domain. Jadi setiap atribut atau setiap himpunan pegawai atau yang lainnya itu selalu memiliki domain, atribut memiliki domain. Lalu relasi dan himpunan relasi. Relasi adalah asosiasi di antara dua atau lebih entity. Misal, Ani bekerja di departemen fantasi. Jadi employee itu memiliki SSN, name, sama IoT. Himpunan relasi, himpunan dari relasi-relasi yang sejenis. Employees berrelasi dengan walk-in berrelasi dengan departemen. Lalu ini entitas-entitasnya. Himpunan entitas yang sama dapat berpartisipasi dalam himpunan relasi yang berbeda atau mempunyai peran yang berbeda dalam suatu himpunan yang sama. Self relationship seperti ini contohnya. Lalu fitur tambahan untuk IR model, batasan kunci atau key constraint. Pada suatu kasus, seorang pegawai dapat bekerja pada beberapa departemen. Sebuah departemen memiliki banyak pegawai. Lalu sebaliknya, tiap departemen hanya memiliki seorang manajer yang berhubungan dengan key constraint pada manage. Contohnya one to one, jadi setiap himpunan berrelasi dengan satu himpunan lain. Satu to many, jadi satu belum punya dia banyak. Many to one, banyak ke satu. Many to many, banyak ke banyak. Contoh key constraint antar entity. Batasan partisipasi. Apakah setiap departemen mempunyai seorang manajer? Jika semua departemen pasti mempunyai manajer, maka partisipasi departemen dalam manage dapat dikatakan total. Sebaliknya, jika tidak semua departemen memiliki manajer, maka partisipasinya adalah partial. Contoh participation constraint atau batasan partisipasi. Lanjut, entity lemah atau weak entity. Entity lemah dapat diidentifikasikan secara unik jika terdapat peran kunci utama atau primary key yang berasal dari atau dimiliki oleh entity yang lain atau owner.
Himpunan entity owner dan entity lemah harus berpartisipasi dalam himpunan relasi one to many atau satu owner banyak entity lemah. Contoh weak entity seperti ini. Bisa kalian lihat sendiri. Oke, lanjut. Hierarchy class. Seperti pada C++ dan bahasa pemrograman yang lain, suatu atribut dapat diturunkan jika kita deklarasikan A ISA B, setiap entity A juga termasuk entity B. Overlap constraint. Bolehkah seorang pegawai mempunyai status sebagai pegawai dengan hitungan gaji per jam? Sama halnya seperti pegawai dengan perjanjian kontrak. Covering constraint. Apakah setiap entity employees juga merupakan entity wholly employee dan kontrak employee? Alasan menggunakan ISA untuk menambahkan deskripsi atribut yang lebih spesifik pada subclass untuk mengidentifikasi entity yang berpartisipasi dalam suatu relasi. Contoh hierarchy class seperti ini. Hierarchy class jadi bentuknya seperti piramida. Ya. Yang atas kecil, yang bawah besar. Lalu lanjut agregasi. Agregasi digunakan pada saat kita perlu memodelkan apa saja yang terlibat dalam suatu himpunan relasi. Agregasi memperbolehkan kita untuk memperlakukan suatu himpunan relasi sebagai himpunan entity untuk tujuan partisipasi dalam hal yang lain, dalam relasi yang lain. Gambar berikut menunjukkan bahwa monitor adalah relasi yang distinct dan deskripsi atribut juga dapat dikatakan bahwa setiap sponsorship dimonitor oleh seorang pegawai. Contoh agregasi. Lanjut. Model relasional. Basis data relasional adalah himpunan relasi. Suatu relasi adalah himpunan kolom atau tuple, atau dalam kurung semua barisnya bersifat distinct atau unik. Sedangkan relasi itu sendiri terdiri dari dua bagian, yaitu instance, table dengan baris dan kolom, hashtag baris sama dengan kardinalitas, hashtag kolom atau field sama dengan degree atau arity. Skema menentukan nama relasi plus nama dan tipe kolom. Contoh relasi misal student SID string, name string, login tipe datanya string, egg tipe datanya integer, GPA tipe datanya real. Seperti ini. SID nanti isinya string, name juga string, login juga string, egg itu integer atau angka, GPA real. Batasan integritas atau integrity constraint. Batasan integritas adalah suatu kondisi yang harus bernilai benar atau suatu instan dalam basis data. Misal batasan domain dispesifikasi saat skema didefinisikan, diperiksa pada saat suatu relasi dimodifikasi. Instan dari relasi tersebut legal jika bisa memenuhi semua batasan integritas atau integrity constraint yang telah dispesifikasi. Batasan integritas juga digunakan untuk menghindari kesalahan dari entry data. Lanjut, batasan kunci primer atau primary key constraint. Himpunan suatu fields merupakan suatu key dari suatu relasi jika tidak ada dua tuple yang distinct yang mempunyai nilai yang sama untuk semua key field dan key tersebut tidak memiliki subsets. Pernyataan 2 salah. Bagaimana dengan super key? Jika terdapat lebih dari satu key atau untuk suatu relasi, maka salah satu dari key tersebut akan dipilih oleh DBA untuk menjadi primary key. Misal, SID adalah key untuk relasi student. Bagaimana dengan name? Himpunan key SID GPA adalah merupakan super key. Primary dan candidate key dalam SQL. Dari kemungkinan banyak candidate key atau dispesifikasi dengan menggunakan unique, salah satu dapat dipilih menjadi primary key. Seorang student dapat mengambil suatu course dan hanya menerima satu nilai untuk grade dari course yang diikutnya. Berikut contoh penggunaan batasan kunci primer. Create tabel membuat tabel enrolled dengan SID char karakter maksimal 20. Create karakter 2, primary key-nya SID jadi. Seperti ini. Untuk cara membuatnya biasanya di CMD atau ya yang lain seperti untuk membuat database PHP MyAdmin bisa. Lalu lanjut foreign key. Foreign key adalah himpunan fields dalam satu relasi yang digunakan untuk melakukan referensi ke tuple pada relasi yang lain atau harus berkorespondensi dengan primary key pada relasi yang kedua. Berlaku seperti logical pointer, misal SID adalah foreign key yang di-refer dari relasi students.
enroll, SID string, CID string, grade string, origin key dalam SQL. Hanya student yang terdaftar dalam relasi student yang diperbolehkan untuk mengikuti suatu perkuliahan atau course. Lanjut. Referential integrity. Misal pada relasi student dan enroll, SID dalam enroll adalah foreign key yang mereferensi relasi student. Apa yang harus dilakukan jika tuple enroll dengan suatu data student yang tidak terdaftar dalam relasi student disisipkan? Hindari hal ini. Contoh pembuatan referential integrity. Create table enroll, SID-nya char maksimal 20, CID-nya char maksimal 20, grade char maksimal 2, primary key-nya SID CID, foreign key-nya SID, reference student, on delete cascade, on update set default. Lanjut, structured query language. SQL mendukung 5 operasi agregat yang diterapkan pada sembarang kolom, yaitu count untuk menghitung cacah, sum untuk menghitung jumlah seluruh nilai, AVG atau average menghitung rata-rata nilai, maksimal mencari nilai paling besar, minimal mencari nilai paling kecil. Kadangkala operasi agregat diperlukan pada sekelompok grup dari basis data relasi untuk menulis query semacam itu. Dibutuhkan klausa group by dan penambahan klausa having jika kita menerapkan suatu kondisi terhadap data yang sudah dikelompokkan dengan group by. Lanjut, normalisasi. Normalisasi adalah perbaikan skema database. Latar belakang diperlukannya normalisasi adalah karena adanya penyimpanan informasi yang redundan. Istilah normalisasi berasal dari E.F. Colt, salah seorang perintis teknologi basis data. Normalisasi adalah proses untuk mengubah suatu relasi tertentu dalam dua buah relasi atau lebih. Berikut ini akan dijelaskan proses normalisasi sampai dengan bentuk normal ketiga. Bentuk normal pertama, suatu relasi dikatakan dalam bentuk normal pertama jika dan hanya jika setiap atribut bernilai tunggal untuk setiap atribut bernilai tunggal untuk setiap baris. Contoh, tabel 1 sebelum bentuk normal pertama. Namanya 1 sekian, hobinya olahraga baca buku, lalu Samsul dengan musik dan makan. Lalu yang sudah di normal pertama, primary key-nya sekian, indang pertama olahraga hobi olah buku. Jadi setiap harus diberi primary key dan namanya. Lanjut. Bentuk normal kedua atau 2NF. Suatu relasi dikatakan dalam bentuk normal kedua jika berada dalam normal pertama dan setiap atribut bukan kunci memiliki ketergantungan sepenuhnya terhadap kunci primer. Contoh, sebelum bentuk normal kedua seperti tadi, seperti ini, cuma tadi ada tambah salah maaf. Sebelum bentuk normal kedua seperti ini, lalu tabel yang sudah dalam bentuk normal kedua. Jadi tidak usah memberikan nama, karena setiap NIP atau primary key mempunyai nama sendiri-sendiri. Nah, seperti ini. Jadi tidak usah. Lanjut. Bentuk normal ketiga atau 3NF. Suatu relasi dikatakan dalam bentuk normal ketiga jika berada dalam normal kedua dan setiap atribut bukan kunci tidak memiliki ketergantungan transitif terhadap kunci primer. Contoh, sebelum bentuk normal ketiga seperti ini. Lalu yang sudah dalam bentuk normal ketiga, nama, alamat kota dipisah ya, dengan nama dengan alamat kotanya. Jadi endang C pertama dengan beralamat di Bandung, lalu dengan kode proyek 001-nya bernama endang C pertama. Jadi biasanya langsung mengarah ke setiap kode proyek, setiap nama akan namanya ini akan mengarah ke sini. Jadi langsung bisa dipanggil. Jadi kode proyek 01 dikerjakan oleh endang C pertama dengan alamat di Bandung. Lanjut, ringkasan. Oke. Basis data adalah kumpulan data yang dapat digambarkan sebagai aktivitas dari satu atau lebih organisasi yang berelasi. Lalu, manajemen sistem basis data atau database management system adalah perangkat lunak yang didesain untuk membantu dalam hal pemeliharaan dan utilitas komponen data dalam jumlah besar. Pada IR model, gambaran dunia nyata diistilahkan dalam objek dan relasinya dan digunakan untuk mengembangkan inisial dari desain basis data. Lanjut, kelebihan dari model relasional adalah kesederhanaannya dalam melakukan query atas data. Query dapat ditulis secara intuitif dan di BMS bertanggung jawab untuk mengevaluasinya secara efisien.
Lalu batasan integritas adalah suatu kondisi yang harus bernilai benar untuk suatu instance dalam basis data. Lanjut, structured query language adalah bahasa database relasional yang dibuat berdasarkan suatu standar dan memiliki bentuk dasar. Select distinct, select list, from list, di mana qualification. Normalisasi adalah perbaikan skema database yang dibuat dengan tujuan untuk menghindari penyimpanan informasi yang redundan. Oke, terima kasih. Itu dia penjelasan singkat tentang review basis data. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.